Episode 34. Iyo. Ingat aku yang menemanimu sampai kamu bisa di titik ini. Kamu tidak akan bertemu dengan perempuan seperti saya, Iyo. Pekik Angel. Gio mendekat pada Angel yang sedang dipegang oleh dua satpam. Kamu belum tahu tentang saya satu hal. Saya jika sudah sayang dengan seseorang semuanya akan saya berikan. Mau kamu jelek sekalipun jika saya cinta dan sayang. Saya tidak akan peduli. Tapi jika saya sudah tidak ada lagi rasa dengan seseorang mau kamu secantik apapun tidak akan saya pedulikan. Bukannya kamu sudah pernah merasakan kasih sayang saya tapi kamu sia-siakan. Jadi enyah dari hidup saya atau kamu dan papamu akan saya penjarakan. Ancam Gio membuat Angel terdiam. Gio segera masuk ke dalam, dia tak ingin lagi melihat wajah Angel. Karena hanya memancing emosinya saja. Banyak pasangan mata yang melihat pertengkaran Gio. Banyak yang senang karena akhirnya Gio terlepas dari perempuan benalu seperti Angel. Bisik-bisik karyawan terdengar ingin mendapatkan cinta Gio. Via sedikit gemetar memegang tespek di tangannya. Garis 2 terlihat jelas di ujung tespek menandakan dirinya tengah berbadan 2. Hamil, aku hamil. Gumam Via pelan, tak percaya secepat ini Tuhan memberikan mereka kebahagiaan. Tiba-tiba Via teringat akan Mita sang kakak. Dia ingin memberikan kabar bahagia ini tapi takut Mita malah nantinya bersedih. Via meletakkan kembali ponselnya lalu segera menghubungi Akmal. "Kenapa sayang? Kangen?" tanya Akmal di seberang sana dengan wajah tersenyum. "Mas, jam berapa pulangnya?" tanya balik Via. Akmal melihat jam di tangannya. "Mungkin sedikit sore, karena ada beberapa pekerjaan yang masih belum selesai," jawab Akmal. "Mas, malam ini aku mau makan di luar boleh?" tanya Via. "Boleh. Untukmu tidak ada yang tidak boleh sayang. Mas selesaikan pekerjaan dulu ya. Setelah itu Mas pulang," ucap Akmal lembut dan dianggukkan Via lalu segera menutup ponselnya. Via tersenyum manis dan mengeluarkan beberapa potongan baju yang akan dia kenakan. "Ini bagus tidak ya?" "Ah, sepertinya yang ini. Tapi kenapa aku kelihatan jauh lebih gendut dengan pakaian ini?" Via mengobrak-abrik lemari pakaiannya. Mencari pakaian yang cocok dia kenakan malam ini. "Pa, aku hamil. Aku Angel," pada papanya. "Hamil? Bagus itu ngel, kamu bisa meminta pertanggungjawaban Gio." "Gio, ini bukan anak Gio, Pa. Tapi anak lelaki yang sama sekali tidak aku kenal." "Kamu bodoh. Gio juga tidak mengenal lelaki itu jadi dia tidak punya bukti untuk membela diri," ucap Peter. "Tidak peduli itu anak siapa, yang jelas sebelum anak itu lahir. Kamu bisa meminta pertanggungjawaban Gio terlebih dahulu untuk menjadi suamimu, setidaknya setelah bercerai kamu mendapatkan sebagian harta Gio," lanjut Papa Angel. "Sudah aku lakukan, Pak. Tapi Gio malah mengancam akan memenjarakanku jika mengganggunya. Berani sekali dia mengancammu. Biar Papa yang menyelesaikannya. Papa akan minta pertanggungjawaban Gio. Selama ini semua orang tahu kalau kamu kekasih Gio. Tapi Gio sudah menikah, Pak," ucap Angel menangis. "Menikah? Tidak mungkin ngel.
Tidak mungkin secepat itu Gio menikah. Pasti ini hanya akal-akalan keluarganya. Papa akan temui Gio. Jika dia tidak mau bertanggung jawab, Papa akan bikin keluarganya malu sudah membuangmu setelah hamil. Ujar Peter segera pergi meninggalkan Angel menangis sendiri di apartemennya. Mita mondar-mandir sendiri di balkon kamar mereka. Menunggu kepulangan sang suami. Gio mengatakan akan pulang sore hari ini, tapi ini sudah larut malam Gio belum kunjung pulang. Apa ada sesuatu yang terjadi pada suaminya ini? Mita sedikit cemas. Tiba-tiba bunyi mobil terdengar masuk ke dalam perkaran rumah. Membuat Mita sedikit lega. Sayang. Panggil Gio saat masuk ke dalam kamar mencari sosok istrinya. Kenapa pulang malam? Bukannya tadi bilangnya sore akan pulang? Tanya Mita sambil mengambil tas kerja di tangan Gio. Gio mencium kening Mita sekilas lalu membuka jasnya. Dia terasa gerah karena usai berdebat dengan Peter ayah Angel yang memaksanya menikahi Angel. Ada sedikit masalah. Jawab Gio. Masalah? Tanya Mita khawatir. Tapi sudah bisa diatasi. Kamu jangan khawatir. Mau aku siapkan air hangat? Tawar Mita. Aku bisa sendiri sayang. Siapkan pakaianku lalu aku ingin makan ditemanimu. Mita mengangguk patuh dan berjalan ke arah lemari pakaian. Mita ingin bertanya apa masalah yang dihadapi suaminya ini. Tapi dia terlalu canggung untuk ikut campur dalam masalah Gio. Mas. Ini, ujar Via memberikan satu kotak pada Akmal. Pasangan suami istri yang masih bisa dibilang pengantin baru ini selesai menghabiskan waktu makan malam berdua. Apa ini sayang? Tanya Akmal. Buka. Jangan mengejutkanku sayang. Tidak. Aku hanya ingin memberikan sesuatu. Ujar Via bersandar di lengan Akmal. Aku jadi penasaran. Ucap Akmal sambil membuka kotaknya dan terlihat tespek bergaris 2 membuat Akmal membelalakkan matanya. Dia tahu itu alat tes kehamilan tapi dia tidak mengerti cara penggunaannya. Kamu hamil sayang. Tebak Akmal dan diangguki Via sambil tersenyum manis. Alhamdulillah. Sayang, aku akan jadi ayah. Iya, kamu akan menjadi ayah dan aku akan menjadi bunda. Tidak menyangka kalau kita secepat ini diberikan kepercayaan. Ujar Via memeluk tubuh suaminya ini. Terlihat jelas di wajah Akmal sangat bahagia. Ini akan jadi kejutan untuk keluarganya yang memang menginginkan cucu sejak lama dan itu didapatkan dari Via. Perempuan bawel dan juga periang. Jika ada Via seisi rumah akan heboh. Hal ini yang disukai oleh Mama Akmal sehingga dia memang menginginkan Via menjadi menantunya. Papa tidak akan tinggal diam Ngel. Besok Papa akan buat berita kalau Gio pengusaha sukses itu sudah mencampakkanmu setelah kamu hamil. Pa, apa tidak berlebihan? Berlebihan bagaimana? Semua orang tahu kalau kamu kekasihnya selama ini dan publik pasti akan percaya pada kita. Tapi Gio sudah menikah Pa. Kekeh Angel. Tidak mungkin Ngel. Kamu jangan mau dibodohi oleh Gio. Jika dia menikah pasti sudah ada perayaan besar. Gio pengusaha terkenal tidak mungkin dia menyembunyikan status istrinya. Apalagi dia anak satu-satunya dan akan menjadi pewaris keluarganya. Angel berpikir sejenak.
Benar yang dikatakan papanya. Apa ini hanya akal-akalan Gio agar dia menjauh? Besok akan ada berita yang akan menggemparkan untuk Gio. Jika dia tidak menikahimu segera, papa akan buat dia lebih malu lagi. Pasti papanya akan bertindak ngel. Secara keluarga mereka terhormat, sudah pasti papanya meminta Gio menikahimu. Ucap Peter dengan tertawa lepas.